Untuk memulai pokok bahasan kita pada pagi hari ini, saya ingin cerita tentang salah seorang wanita penyair di Inggris ya yang bernama Elizabeth Bennet ya, Elizabeth Bennet. Nah, pada saat itu ya di sekitar tahun 1800-an, Elizabeth Bennet ini adalah seorang berkebangsaan Inggris. Waktu dia kecil dia mengalami kecelakaan. Ya, kecelakaannya itu membuat dia menjadi cacat ya, cacat. Nah, pada saat dia cacat, dia tidak seperti orang-orang pada umumnya, sehingga masa mudanya itu banyak sekali dia alami di rumah, dan dia dibesarkan oleh ayahnya yang cukup keras. Ya, dia dibesarkan dengan ayahnya yang cukup keras, dan banyak kali pengalamannya sebagai seorang anak kecil menjadi tertekan. Dan pada saat Elizabeth Bennet ini tumbuh besar, ketika dia sudah dewasa, dia jatuh cinta dan mencintai akan seorang laki-laki bernama Robert, ya. Dan orang tuanya tidak setuju akan pernikahan ini, tidak setuju dengan pernikahan ini. Nah, pada saat orang tuanya tidak setuju dengan pernikahan ini, mereka berdua akhirnya mengambil keputusan untuk menikah diam-diam dan pergi. Ya, pada saat mereka menikah, setelah selesai menikah, mereka berdua berangkat ke Italia, dan di sanalah mereka menghabiskan sisa hidup mereka. Pada saat itu orang tua daripada Elizabeth Bennet karena tidak setuju makin kesal, dan akhirnya membuat Elizabeth Bennet itu tidak lagi diakui sebagai anaknya. Ya, kebetulan keluarga Elizabeth Bennet berasal dari keluarga yang cukup terpandang dan cukup kaya, dan karena dia tidak lagi dianggap anak, maka dia tidak lagi berhak atas semua, baik itu warisan maupun apapun yang diturunkan oleh keluarganya. Tapi walaupun demikian, Elizabeth tidak pernah menyerah untuk mengambil keputusan untuk berrekonsiliasi dengan orang tuanya, untuk berdamai kepada orang tuanya. Dan hampir setiap minggu dia menulis surat kepada orang tuanya. Dan ini bukan dalam waktu yang singkat, terus-menerus dia menulis surat. Setiap minggu dia tulis surat ya. Tahun 1800-an ya, nggak ada email kan, nggak ada WhatsApp. Kalau kayak sekarang kan gampang. Tapi zaman dulu tulis surat kirim, dan itu kan butuh biaya ya. Dan cukup lama, bahkan bertahun-tahun lamanya dia tetap menulis surat untuk mencoba untuk berbaikan dengan ayahnya. Setelah 10 tahun berlalu, tiba-tiba Elizabeth menerima suatu paket yang cukup besar, satu box yang sangat besar melalui pos. Pada saat Elizabeth membuka kardus itu, dia menemukan bahwa semua surat yang sudah dia kirim kepada ayahnya dikirim kembali tanpa ada satupun yang dibuka. Wah, bagaimana rasanya ketika dia menulis surat begitu banyak setiap minggu, bahkan selama 10 tahun, ya. Justru semua surat itu dikembalikan, dikumpul, tidak dibaca dan dikembalikan kepada Elizabeth Bennet. Itu terjadi 1 tahun sebelum ayahnya meninggal. Dan pada saat itu Elizabeth Bennet merasa patah hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda baca ya, kalau Anda cari di internet, surat kepada ayahnya ya, letter to my father yang dia bilang, semua surat itu saat ini dikumpulkan dan menjadi salah satu sastra Inggris klasik yang paling indah sampai saat ini. Seandainya orang tuanya membuka dan membacanya, maka mungkin hubungannya dengan Elizabeth tidak akan hancur sampai ayahnya menutup matanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika satu surat dibuat, ketika satu surat dikirimkan, maka si penulis surat itu berharap bahwa orang yang dikirimkan itu, orang yang menerima surat itu akan membacanya dan akan menyadari bahwa apa isi hati yang dicurahkan oleh si penulis surat kepada surat itu. Pada saat ini kita akan belajar satu surat ya yang mungkin jarang sekali kita buka, jarang sekali kita lihat. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan
merenungkan akan firman-Mu. Berikan kepada kami Roh Kudus Tuhan, khususnya setiap orang yang tergabung di dalam Zoom ini, untuk boleh mengerti, untuk boleh mendapatkan akan firman-Mu, dan boleh merasakan akan kasih-Mu Tuhan. Dan kembali lagi disegarkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya ingin bercerita tentang satu surat, ya, satu surat yang mungkin jarang sekali kita baca. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita akan buka di dalam buku Filemon. Ya, siapa yang pernah baca Filemon? Ada di sini yang bisa angkat tangan pernah baca buku Filemon? Mungkin jarang ya, jarang sekali ada orang yang sudah baca buku Filemon. Tapi hari ini kita mau coba baca ya, supaya surat yang dituliskan itu jangan sampai tidak terbaca oleh kita. Kita buka buku Filemon. Nah, mungkin karena jarang kita buka, mungkin agak bingung Filemon ada di mana ya. Jadi kalau Anda punya Alkitab yang ada penandanya di depan, Filemon itu di bagian paling belakang dan bagian paling bawah ya, sebelum kitab Ibrani. Ya, sebelum kitab Ibrani. Setelah Titus, ya, Titus, Filemon, Ibrani. Nah, oke, kita sudah buka semua. Ya, kisah tentang seorang yang bernama Filemon. Nah, buku Filemon ini hanya satu pasal. Ya, hanya satu pasal. Totalnya itu hanya 25 ayat. Ya, sangat singkat, sangat sedikit, tapi banyak sekali pelajaran yang indah yang kita akan dapatkan pada saat kita akan membaca buku Filemon ini. Mari sama-sama kita buka. Oke, mudah-mudahan semua sudah dapatkan ya, kitab Filemon. Nah, kitab Filemon ini dibagi atas beberapa bagian, ya, dibagi atas beberapa bagian. Kita akan melihat satu persatu dan kita akan pelajari cerita yang sangat indah ini. Nah, ayat 1 sampai 3 Paulus memberikan salam dan ucapan terima kasih. Dari sini kita akan bisa melihat kepada siapa surat ini ditulis. Saya akan bacakan. Filemon 1 ayat 1 dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Jadi dari sini kita tahu bahwa Filemon adalah teman sekerja Paulus. Paulus menuliskan dari seorang hukuman, dari penjara dia tulis ya. Dan kepada Apfia ayat 2, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Setiap kali Paulus menulis surat, dia selalu mengirimkan salam. Dia selalu mengirimkan ucapan yang berbahagia. Ya. Dan di sini kita bisa menemukan bahwa Filemon ya adalah seorang yang cukup terpandang karena teman sekerja Paulus. Dan di situ juga di dalam rumah Filemon juga ada jemaat. Jadi ini adalah jemaat rumah, ya, di mana ya kepada jemaat di rumahmu. Jadi Filemon ini bukan cuma sebagai seorang terpandang yang juga bekerja sama seperti Paulus menjadi seorang penginjil, tapi di rumahnya juga ada satu jemaat. Wah, jadi dia di rumahnya sendiri dia bikin satu gereja. Terus ada beberapa temannya. Jadi surat ini dibuat khusus kepada Filemon, tetapi juga kepada jemaat di rumahnya dan kepada beberapa temannya. Jadi surat ini dituliskan untuk Filemon dari Paulus. Kita berlanjut di ayat 4 sampai ayat 7 ini merupakan doa ucapan syukur. Ya, doa ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau. Nah, waktu saya remaja, kuliah ya, dewasa muda ya, setiap kali kalau mau bikin surat ya, apalagi untuk wanita yang kita lagi suka nih ya, wah ini tulis gini nih ya, Filemon 1 ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau. Wah ya, ini adalah suatu ucapan yang betul-betul kasih yang tinggi ya, dipakai cuma seringkali dipakai untuk orang pacaran. Ayat 5, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang akan
pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Ayat 5 dengan ayat 7 ini sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ayat 5 dikatakan bahwa waktu Paulus dengar tentang Filemon dan tentang kasihnya kepada orang kudus di sana, dan tentang imannya, wah itu membuat dia mengucap syukur. Artinya, Filemon ini adalah seorang yang bukan saja teman sekerja Paulus, tapi dia juga adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat santun, orang yang oleh karena dia banyak orang dapat berkat. Ya, bayangkan saya setiap kali kalau ketemu orang, kalau misalkan dia tanya setelah kita ngobrol, terus dia tahu bahwa oh kamu orang Kristen ya, kamu orang Advent ya. Terus begitu saya dengar, terus dia katakan, oh saya kenal ada orang Advent. Kita udah mulai deg-degan nih. Ini responnya bagus atau enggak nih? Atau justru malah jelek. Ini parah sekali itu orang ya. Nah, itu bahaya. Tapi ini tidak dengan Filemon. Filemon punya reputasi itu sangat bagus sehingga bahkan pada saat itu si Paulus yang berada sangat jauh, yang dia ada di Roma, dia bisa dengar dari orang-orang bahwa Filemon itu senantiasa jadi berkat. Dan di ayat 7 dikatakan, karena kasih daripada si Filemon, ada banyak kegembiraan besar, ada banyak kekuatan, ada banyak orang-orang kudus yang dihiburkan. Nah, Filemon itu juga menjadi orang yang tempat ya shoulder to cry on, ya, tempat orang-orang curhat, tempat orang-orang berkonsultasi, dan dia memberikan kegembiraan, kekuatan, dan penghiburan. Ya, kita seringkali ketemu orang yang demikian ya. Entah kenapa ketika kita ngobrol sama dia, mungkin ketika saya ngobrol dengan Pak Bradley, waduh kok rasanya enak banget, kayaknya kepengen ngobrol terus nggak bisa berhenti. Ya. Tapi ada orang ya, kalau dia udah datang, mendingan kita jauh-jauh deh. Kalau udah ngobrol sama dia, kayaknya kita udah bikin mimik, kita udah bikin gestur, kayaknya mau udahan pun ya, masih juga tetap aja dia terus ya. Kita kayaknya udah kepengen udahan nih, dia tetap. Saya masih ingat saya punya om itu. Jadi kalau kita udah punya gestur kepengen mau udahan nih, muka kita udah nggak menghadap dia lagi, dia colek kita. Ngobrol lagi, kita kayaknya kalau ngobrol sama dia kayaknya terpenjara, kayaknya semangat kita habis. Ketika udahan ngobrol kayaknya kita kok lesu banget. Tapi tidak dengan Filemon. Filemon memberikan semangat. Setiap kali ngobrol sama dia very positif ya. Ada orang yang very negatif gitu. Tiap kali dia ketemu ngobrol sama dia selalu aja keluhan keluar. Kita kayaknya kita punya semangat habis. Tapi sama Filemon enggak. Setiap kali ngobrol sama dia, semangat kita kayaknya naik ya. Ada orang yang demikian, memberikan semangat, memberikan tuntunan, dan ketika kita selesai ngomong sama dia, hati kita terhiburkan, kita diberikan kekuatan. Nah, inilah Filemon ya. Dan Paulus mengucap syukur, kita sangat senang kalau kita punya lebih banyak orang demikian. Lalu kita berlanjut ayat 8. Karena itu, therefore, ini hati-hati kalau orang sudah diangkat-angkat tinggi, begitu itu karena itu, sebab itu, therefore, siap-siap dijatuhkan. Ya. Karena itu, ya sudah diangkat. Ayat 8-16 berisi tentang pengampunan. Mari kita lihat apa karena itunya. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Nah, ini Paulus karena sebagai seorang senior di dalam pelayanan, dia bilang saya bisa perintahkan kamu karena saya senior. Tapi saya tidak melakukan itu. Ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus. Jadi kita tahu bahwa Paulus sementara menulis surat ini, dia sementara ada di penjara. Ya, dia dituliskan dari jarak jauh. Ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai siapa? Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Wah, ada yang tahu siapa Onesimus? Saya mau cerita sedikit tentang siapa Onesimus. Nah, Onesimus ini adalah seorang budak, ya, seorang budak
budaknya si Filemon. Ya. Dia adalah budak yang bekerja di rumah Filemon, dan tiba-tiba satu hari dia lari. Dan dia bukan hanya lari, dia lari dengan membawa banyak harta daripada Onesimus. Mungkin pada saat itu mungkin pada saat itu Filemon sementara pergi melawat, atau mungkin sementara pergi ada KKR. Nah, ketika Onesimus di rumah, dia pikir, wah, tuannya ini sedang pergi, saya mau kabur. Jadi akhirnya dia bawa banyak harta daripada Filemon dan dia lari pergi. Pada saat Filemon pulang, dia lihat, wah, barang-barangnya sudah hilang. Ya kan? Ada MacBook hilang, ada uang hilang, ada TV HD hilang. Ya, mungkin zaman dulu belum ada ya. Banyak sekali mungkin yang hilang. Harta benda yang sangat dihargai oleh si Filemon hilang, dan dia begitu lihat, oh, ternyata si Onesimus kabur. Dan bukan saja uang hilang, tapi perasaannya pun menjadi hancur. Nah, kalau kita lihat tadi ya di ayat-ayat awal, kita tahu bahwa Filemon ini adalah orang Kristen yang baik. Mungkin itu sebabnya dia tidak terlalu banyak ambil pusing ya. Karena kenapa? Karena di zaman itu pada saat seorang budak itu lari, maka pemilik budak ini akan menyewa seorang yang bernama slave hunter ya, pemburu budak. Dan budak itu akan diburu sampai mati dan ditangkap ya. Tapi ini tidak dilakukan oleh Filemon. Ya, kita bisa bayangkan gimana kalau pada saat di rumah kita mungkin kita punya asisten rumah tangga, pada saat kita pergi, begitu kita pulang, wah, kita punya barang sudah hilang berikut sama orangnya. Apa yang terjadi? Membuat rasa sakit hati. Kita lanjut ayatnya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, ini sangat menarik. Karena kenapa? Karena ceritanya pada saat si Onesimus ini lari, akhirnya dia lari sampailah dia di Roma. Mungkin oleh karena kejahatannya, ditangkaplah dia dan dia dipenjara. Dan di penjara itulah dia ketemu dengan Paulus. Dan pada saat dia ketemu dengan Paulus, dia mulai belajar akan kebenaran, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Oleh karena tuntunan daripada Paulus. Sehingga dikatakan pada saat Paulus menemukan dia katakan bahwa ini adalah anakku ya, yang kudapat selagi aku dalam penjara. Namanya Onesimus. Nah, bahasa Onesimus ini artinya adalah profitable ya, berguna ya. Makanya sekarang ayat 11 ini Paulus sementara bermain kata-kata nih ya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu ya, tidak bergunalah, udah menghilangkan barang, lari lagi. Tapi sekarang katanya sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Mungkin dalam hati Filemon akan bilang, ya berguna buat kamu, tapi nggak buat saya. Barang saya banyak yang hilang gara-gara dia nih. Ya kan? Tapi Paulus bilang, ini dia menjadi orang. Nah sekarang katanya, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Aduh, gimana lah rasanya si Filemon ya pada saat itu ketika ada yang datang ketuk pintu. Begitu pintu dibukakan, Onesimus muncul. Wah, ini kan sudah meluap-luap ini emosi ya. Mungkin mau yang dilakukan adalah mungkin dia mau pukul kan, mungkin dia mau ambil, baru dia mau bawa ke pengadilan atau apapun itu. Tapi entah bagaimana mungkin tertahan, dan tiba-tiba Onesimus katakan, "Bapak, saya kirim surat dari Bapak Paulus. Tolong dibaca." Keputusan yang diambil oleh Filemon adalah dia membuka surat yang diberikan oleh Paulus dan dia mulai baca. Dahulu memang Onesimus tidak berguna, tapi oleh karena pertobatannya sekarang menjadi berguna, dan mungkin di Roma dia menjadi orang muda yang sangat berguna buat Paulus. Segala sesuatu dia melayani dengan sepenuh hati karena dia sudah berubah. Tapi Filemon tidak tahu dia sudah berubah. Dan satu kali ketika Paulus mengetahui akan cerita daripada Onesimus, dia katakan, "Onesimus, saya tahu kamu itu berguna, tapi saat ini saya mau kamu pulang." Kamu pulang. Mungkin Onesimus pada saat itu tidak berani. Bagaimana caranya saya mau menghadapi Tuhan saya? Ini saya pasti mati ini. Saya ini tidak akan mungkin bisa menghadapi dia sendirian. Kepala saya pasti dipotong karena saya adalah budak yang mengambil dia punya harta. Saya lari daripada Tuhan saya.
Tapi Paulus katakan, kamu tidak akan pulang sendirian. Saya akan tulis surat. Kenapa? Karena saya kenal baik siapa Filemon itu. Dan dia adalah orang baik. Jadi Paulus katakan, Filemon, terimalah dia. Dia adalah buah hatiku. Saya masih ingat ya, ketika ada sahabat saya yang mengambil keputusan untuk terima Yesus. Pada saat pertama kali saya bawa ke dalam gereja, waduh, inilah buah hati saya. Saya akan berusaha mungkin ngomong sama jemaat setempat ya, untuk katakan inilah buah hati saya. Tolong jaga baik-baik. Tolong perlakukan dia seperti buah hati saya. Ya, tolong kalau misalkan waktu potluck jangan dia disela. Kasih dia duluan untuk ambil. Karena kenapa? Karena dia buah hati saya. Jangan sampai dia kecewa baru pertama kali dia datang ke gereja, habis itu dia pulang karena dia bilang orang Kristen sama aja dengan orang di luar. Jadi pada saat kita membawa jiwa, hati kita adalah di sana. Kita kepengen sekali untuk membuat dia merasa nyaman di dalam gereja. Dan inilah yang dibawa Paulus dan dikatakan Paulus kepada Filemon. Kita lanjut ayatnya. Sebenarnya, kata Paulus, aku mau tahan Filemon itu di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi karena dia sementara dipenjarakan, ada Onesimus sangat membantu dia. Dan dia bilang, Paulus bilang, katanya sebenarnya saya mau tahan dia. Tapi katanya, tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah karena paksa, melainkan dengan sukarela. Karena Paulus tahu bahwa ada satu ganjalan ini. Jangan sampai Filemon ya masih membawa ganjalan itu dan akhirnya berdosa kepada Tuhan. Dan Paulus melihat bahwa ada dua orang Kristen yang sementara tidak akur. Dia katakan kalian harus berdamai. Jadi sekarang Paulus mengembalikan Onesimus bersama dengan surat. Ya. Dan ketika itu, pada saat Onesimus datang dan membawa surat, Paulus katakan, Filemon, tanpa persetujuanmu, saya mau menggunakan Onesimus, tapi saya butuh kamu punya persetujuan. Karena kenapa? Karena dia adalah milikmu. Ya. Dan bukan saja itu, tetapi karena kamu masih punya ganjalan dengan Onesimus. Ayat selanjutnya, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Wah, bayangin gimana rasanya perasaan si Filemon. Ini udah budak, ya, sudah ambil barang saya, sudah lari, sekarang datang, terus si Paulus bilang, terima dia, ya, terus udah gitu, apa katanya? Terima jangan sebagai hamba, tetapi saudara yang kekasih. Bagaimana caranya? Dia udah bikin kita kesal, ya, bikin kita marah. Sekarang kita harus terima dia bukan sebagai hamba. Udah kita terima sebagai hambanya, lu udah syukur lu. Sekarang diminta untuk lebih dari hamba dan menjadi seperti saudara yang kekasih. Waduh, betapa berat. Sulit sekali untuk terima. Bagaimana mungkin? Saudaraku yang terkasih, Tuhan seringkali mengizinkan kekecewaan kepada kita. Mungkin kekecewaan itu seperti ini ya, seperti Filemon menghadapi Onesimus. Mungkin lebih daripada kekecewaan, mungkin itu suatu malapetaka. Ya, seperti yang terjadi kepada Filemon. Tapi Paulus bilang apa? Mungkin itu Tuhan izinkan menjadi suatu berkat buat kita. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, wah, terimalah dia seperti aku sendiri. Paulus bilang, Filemon, kalau kamu anggap saya teman, kalau kamu anggap saya ini sebagai suatu mentor, kalau kamu anggap saya ini sebagai suatu sahabat di dalam Tuhan, tolong terima dia seperti kamu terima saya. Bagaimana sebagai Filemon membandingkan Onesimus yang lari, budak yang lari, bawa harta, ya, kabur, mau dibandingkan dengan Paulus yang begitu berjasa kepada dia. Tidak mudah menerima Onesimus, orang yang sudah membuat hidup kita susah, hidup Filemon susah, sama seperti menerima Paulus. Tapi Paulus bilang, ini janjinya. Ayat 18 dan 19.
Dan kalau dia sudah merugikan engkau, nah, Paulus tahu bahwa dia sudah merugikan engkau, atau berhutang padamu, apa Paulus bilang? Put it in my account. Tanggungkanlah itu kepadaku. Cas aja sama saya. Nanti saya yang bayar. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Ya, dia tulis surat nih. Ini udah kayak cek nih. Aku akan bayar, ya. Supaya jangan kau katakan tanggungkanlah itu semua kepadamu karena engkau sendiri berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi di saat ini Paulus kasih ingat sama Filemon, ingat bahwa kamu pun dulu ya bertobat karena saya. Ya, karena saya. Jadi ini sekarang ada satu orang yang bertobat. Tolong lihat dia sama seperti kamu melihat saya. Ingat bahwa kamu juga berhutang sama saya. Dan kalau si Onesimus ini punya hutang sama kamu, kamu tanggungkan sama saya akan bayar. Waduh. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Jadi Paulus sangat berharap bahwa Filemon akan menerima Onesimus. Dan dengan menerima, Filemon akan menghiburkan hati Paulus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Jadi Paulus sangat percaya bahwa Filemon pasti akan menerima Onesimus. Kenapa? Karena Paulus percaya akan ketaatan daripada Filemon. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi bayangkan ya, si Paulus bilang, Filemon, saya tulis ini supaya kamu terima si Onesimus, tapi saya percaya bahwa lebih daripada cuma terima, kamu akan melakukan lebih daripada apa yang aku minta. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Jadi satu hari kelak saya akan datang, dan saya akan membalas dan membayar utang apa yang saya masih harus bayarkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini begitu indah. Satu surat yang penuh makna, berbicara tentang rekonsiliasi. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini bukan hanya tentang Onesimus. Cerita ini tentang kita. Kitalah Onesimus itu. Kitalah yang sudah lari daripada Tuhan. Kitalah yang sudah mengambil banyak sekali keuntungan. Dan kitalah yang membuat Tuhan sakit hati. Kitalah yang mengambil kemurahan yang Tuhan sudah berikan dan membalasnya dengan kejahatan. Kitalah yang melakukan dosa. Dan pada saat itu ketika kita menyadari, ketika kita datang kepada kesadaran kita sudah berdosa, kita sudah jahat, dan kita menyadari bahwa banyak sekali hukum yang kita langgar. Dan kita merasa tidak mungkin saya bisa datang kepada Bapa. Dan tidak mungkin Bapa bisa terima saya. Tapi Yesus bilang, tenang aja. Saya akan bikin surat. Kamu akan datang dengan surat saya. Dan Yesus katakan, Bapa, saya tahu bahwa si Andi ini sudah bikin susah. Sudah selalu bikin dosa. Tidak akan bisa dia dimaafkan. Karena kenapa? Dia tidak akan mungkin bisa membayar semua kesalahan dan dosa-dosanya. Tapi aku menulis surat kepadamu Bapak untuk anakku Andi. Yang telah kudapatkan dari kubangan dosa. Dia tadinya nggak ada gunanya. Tapi sekarang berguna. Terimalah dia Bapak untuk selama-lamanya. Bukan sebagai hamba. Tetapi sebagai saudara saya. Saudara di dalam iman. Kalau Bapa menganggap aku Yesus sebagai teman sekerja, maka Bapa akan menerima Andi di dalam tangan Bapa. Dan kalau Andi sudah sangat merugikan sorga dan Bapa, aku akan bayar. Aku Yesus akan bayar itu. Tanggungkanlah semuanya kepadaku, karena aku Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Kisah surat Paulus untuk Filemon ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama bahwa mungkin kita adalah Onesimus seperti yang tadi dikatakan. Kita ini adalah orang berdosa. Tidak ada keinginan kita untuk kembali dan melakukan rekonsiliasi. Pada saat Adam dan Hawa berdosa, dia makan buah pohon terlarang itu, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Tuhan, Tuhan kami sudah bersalah. Kami memohon pengampunan. Enggak. Mereka lari, ngumpet. Dan siapa yang cari? Tuhan yang cari. Adam, di manakah engkau?
Pada saat kita berdosa, tidak ada keinginan kita untuk kembali melakukan rekonsiliasi. Sebab sifat dasar orang berdosa adalah lari dan salahkan. Pada saat ditanya, Adam, kenapa kamu makan? Dia bilang, perempuan yang engkau tempatkan inilah yang membuat aku makan. Tapi walaupun demikian, Tuhan dengan kasih-Nya akan berusaha untuk menjangkau. Walaupun Onesimus lari daripada Filemon, tapi Tuhan akan menjangkau dia dan mempertemukan dia dengan Paulus. Yesus seperti Paulus yang datang untuk menjembatani, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Onesimus dan Filemon. Mungkin kita adalah Paulus. Mungkin kita bukan Onesimus. Mungkin kita adalah Paulus. Sebagai seorang Kristen kita dipanggil untuk menjadi juru damai. Ya, kita bukan menjadi orang yang membawa justru mengadu domba satu orang dengan yang lain. Kalau kita melihat ada dua orang berselisih, kita punya kewajiban untuk mendamaikan mereka. Kita punya kewajiban untuk datang kepada satu orang dan katakan, sudahlah, kita ini hidup di dunia ini tidak lama. Apakah kita mau sama-sama ke sorga dan bertetangga selama-lamanya dengan orang yang kamu benci? Berdamailah, berdamailah. Datang dan berdamai. Kita harus menjadi demikian. Bukannya kita justru malah ngomporin kan. Kadang-kadang iya tuh memang orang itu memang dia tuh begitu. Ya, memang mulutnya memang nggak bisa diatur. Oh, ini jadi orang jadi makin panas kan. Tapi harusnya kita mendamaikan ya. Sama seperti Filemon. Jadi Paulus mengingatkan Filemon, kamu kan itu kan orang yang suka mendamaikan. Orang ngomong sama kamu ketika datang dengan masalah, kamulah yang menjadi orang yang memberikan semangat. Tapi sekarang kalau misalkan dia yang ada di posisi berseteru, wah itu lain ceritanya, ya kan? Kalau misalkan kita nih, ya, ada orang yang bertengkar, dia datang sama kita, oh kita bisa bilang, oh iya, ya udahlah, kau maafkan lah. Tapi coba kalau kita sendiri, ada orang yang bikin kesal kita ya, terus ada orang maafkan, orang itu memang kayak begitu, enak aja main maafin, dialah datang sini minta maaf, masa suruh saya yang datang sama dia? Padahal ketika kita melihat antara Adam dengan Tuhan, siapa yang datang duluan? Padahal yang salah Adam kan ya? Siapa yang datang duluan? Adam yang datang duluan minta maaf sama Tuhan? Enggak, Tuhan yang datang dan cari. Adam, di mana kamu? Demikianlah pada saat seorang berseteru, ya, kita perlu jadi juru damai. Kadang-kadang kita bukan Paulus, kadang-kadang kita bukan Onesimus, kita adalah Filemon. Kitalah yang dibikin sakit hati. Hati kita terganjal karena ada orang yang membuat kita kecewa, sedih, marah, dan kita nggak bisa lupain. Perasaan yang terpendam bisa bikin kita jadi sakit. Ya. Tuhan ingin mengampuni dan memperbaiki hubungan kita karena Tuhan sudah mengampuni kita. Saya masih ingat salah satu cerita ya di salah satu jemaat ketika seorang tua-tua gereja dan seorang tua-tua gereja yang lain berseteru. Hanya karena masalah sepele. Dan ini membuat mereka dua itu melancarkan perang dingin seperti Amerika dan Uni Soviet. Tidak mau ngomong satu dengan yang lain. Padahal gereja di gereja yang sama. Gereja di gereja yang sama tidak mau ngomongan satu dengan yang lain. Potluck, keluarga dia bawa potluck sendiri, tidak mau gabung dengan yang lain. Jadi mojok di sana makan sendiri. Bawa sendiri makan sendiri. Setelah selesai makan, pulang. Tidak pernah mau diminta untuk jadi melayani. Posisi apapun di dalam gereja dia tidak mau ambil. Padahal dulunya dia adalah seorang ketua jemaat. Hanya karena perseteruan dengan salah satu tua-tua jemaat. Ribut. Dan akhirnya perang dingin. Diam. Bertahun-tahun lamanya. Bahkan itu sudah menjadi suatu rahasia umum di jemaat tersebut. Tidak mau ngomongan satu dengan yang lain, tidak mau ambil posisi apapun. Setelah selesai makan, pulang. Tapi masih gereja di sana. Masih jadi Kristen. Sama seperti Filemon, punya masalah, tapi masih bergereja, masih melayani, masih ada di sana, masih mengaku umat Tuhan, tapi punya masalah. Dan kembali sama seperti cerita Filemon dengan Onesimus. Tuhan melakukan sesuatu yang sangat-sangat spektakuler menurut saya. Dan akhirnya membuat mereka kembali. Ceritanya adalah begini. Setelah lewat beberapa tahun lamanya, akhirnya ada satu kali ketika
pemilihan tua-tua jemaat. Nah, pada saat itu kebetulan pemilihan tua-tua jemaat itu dilakukan dengan undi. Dilakukan dengan undi. Pilihan semua dan tiba-tiba entah kenapa nama dia masuk ke dalam calon ketua. Dan singkat cerita, pada saat undi ditarik, undi diambil, nama dia muncul. Dan semua jemaat sudah tahu persis bahwa dia tidak akan mau. Dan pada saat itu pun dia mengangkat tangannya dan katakan, saya tidak mau untuk jadi bagian daripada majelis. Lalu setelah itu, pada saat dia lakukan itu ya seperti biasa ya, panitia pemilih akan memanggil dan akan berdiskusi secara internal di dalam dan katakan kami sudah lakukan ini dengan doa. Sebelum kami ambil undi kami sudah berdoa dan inilah yang kami ambil. Tolong jangan menolak karena ini adalah dari Tuhan. Ya nggak apa-apa sih kalau mau menolak, tapi dia bilang, aduh saya juga takut kalau sebenarnya mungkin itu adalah pilihan Tuhan dan ketika saya nggak mau, waduh, nanti saya gimana nanti? Makin sengsara hidup saya. Akhirnya apa yang dia katakan? Gini deh katanya. Kalau memang, karena ini kan pada saat undi kan dia nggak ada. Dia bilang, saya mau itu diambil lagi. Maksudnya diundi lagi gitu. Waduh, kita yang para panitia pemilih kan udah deg-degan juga. Oh, kalau diundi kembali terus nggak muncul namanya gimana kan? Tapi itu yang dilakukan. Tapi akhirnya diambil keputusan bahwa pada saat undi diambil itu hanya ada dua jawaban, iya atau tidak. Iya atau tidak. Dan pada saat itu si orang yang berseteru ini, dialah yang minta kepada orang yang berseteru, jadi lawannya dia untuk ambil undinya. Ya. Pada saat itu pendeta akhirnya tahu karena pendeta yang baru pindah, jadi pendeta akhirnya tahu apa masalahnya dan katakan kalian kan berdua sudah sangat dewasa, sudah jadi tua-tua jemaat, kenapa nggak kalian berdua berdamai? Apa sih masalahnya? Ya, dan akhirnya di dalam ruangan itu, ruangan yang tadinya panas ya, ini kan karena mau siap berkelahi ini, akhirnya mulai sedikit demi sedikit ya mendingin. Dan akhirnya katakan saya minta kamu yang ambil karena ini sterunya kan. Waduh, kita juga pada saat itu pemilih juga sudah deg-degan. Akhirnya mereka semua bertelut dan berdoa dan Tuhan kalau memang ini adalah jawaban Tuhan, maka Tuhan yang akan tentukan. Lalu setelah selesai berdoa, diambil undi, Anda tahu jawabannya apa? Jawabannya ya. Dia tetap jadi ketua jemaat. Dan pada saat itu semua orang yang ada di dalam situ merinding ya. Pada saat dia akhirnya ditentukan menjadi ketua lagi. Setelah sekian tahun lamanya, dia tidak pernah mau melayani. Dan saudaraku tahu bahwa pada saat dia menjadi ketua jemaat, dia hanya menjadi ketua mungkin sekitar 6-7 bulan. Dia sakit-sakitan dan pada tahun itu dia meninggal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin membereskan semua masalah kita sebelum kita berhadapan dengan Bapa. Dan inilah kasih Tuhan yang mengirimkan Paulus kalau kita adalah Filemon. Yang mengirimkan Paulus kalau kita adalah Onesimus. Dan yang mengingatkan kita bahwa kita adalah Paulus yang harus memberikan kedamaian kepada setiap orang. Mudah? Tidak. Perkara ini bukanlah perkara mudah. Tapi Tuhan bilang di dalam Matius 25 ayat 40 dan 45. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Tuhan bilang, yang paling hina ini bukan yang paling miskin, enggak. Yang paling hina itu yang bikin kita sakit hati, ya kan? Yang bikin kita kesal, yang bikin kita marah. Itulah kasih karunia. Kasih karunia adalah suatu pemberian kepada seseorang yang orang tersebut tidak pantas sama sekali untuk dapatkan. Diberikan. Itulah orang yang paling hina. Dan Tuhan bilang, kalau kamu lakukan atau kalau kamu tidak lakukan kepada orang yang paling hina, itu adalah kamu lakukan atau kamu tidak lakukan kepadaku. Masih ingat cerita tentang 100 dinar dan 10.000 talenta? Tuhan menginginkan kita untuk memperbaiki hubungan yang patah. Dan pada saat ini, ketika kita yang hadir di sini mau mengambil pilihan, mau mengambil keputusan dan katakan, Tuhan,
Saya mau berdamai, bukan kepada orang kepada orang yang saya kasihi, tetapi orang yang paling hina menurut saya. Saya mau kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa surat ini ditulis buat kami yang seharusnya terpanggil untuk membereskan masalah-masalah kami dengan orang lain, Tuhan. Mendamaikan kami dengan orang lain, menjadi juru damai. Biarlah ya Tuhan kami membaca akan surat yang jarang sekali kami baca, Tuhan. Dan mengingat bahwa Tuhan mau menjadi juru damai buat kami dengan orang lain. Pimpin kami Tuhan menjadi terang. Bukan saja terang memberikan kebaikan kepada orang yang baik terhadap kami, tapi terang yang memberikan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.